Terima kasih Safinas. Pemirsa, di tengah gejolak ekonomi berpotensi mengantarkan negara-negara di dunia ke jurang resesi, ternyata ada beberapa negara yang menunjukkan kinerja positif. Kita ke berita terpopuler yang pertama, negara yang aman dari resesi. Ya, negara-negara ini sukses menunjukkan ekspansi di sektor manufakturnya pada tahun ini. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan APBN kita di Agustus 2022. Sri Mulyani mengungkapkan dari negara-negara ASEAN 5 dan G20 hanya 24% negara-negara di dunia yang PMI-nya masih mengalami akselerasi, yaitu Thailand, Rusia, Vietnam, Filipina, Arab Saudi, dan Indonesia. Sementara itu, Prancis menjadi satu-satunya negara yang pulih atau mengalami upgrade ke level ekspansif dari kontraktif. 32% negara-negara kelompok ASEAN dan G20 mengalami perlambatan atau masih di level ekspansif tetapi turun. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Australia, Singapura, dan Malaysia. Bahkan 40% negara-negara maju sudah mengalami kontraksi, yakni Eropa, Jerman, Italia, Inggris, Tiongkok, dan Turki. Berita terpopuler yang kedua ini datang dari Inggris, di mana Inggris diterpa krisis, pemirsa, akibat tingginya biaya hidup di negeri Raja Charles III itu. Harga energi melambung tinggi dengan kenaikan terbaru di Oktober, warga kemungkinan harus membayar 3.549 pound atau 60,7 juta setahun untuk listrik dari sebelumnya 1.971 pound sterling. Inflasi juga hampir menyentuh 10%, di mana indeks harga konsumen Inggris pada bulan Agustus di 2022 berada di level 9,9% secara year on year. Hal ini terjadi saat harga pangan di negara itu naik. Perang Rusia-Ukraina mendorong hal tersebut. Inggris dan sekutu melemparkan embargo atas beberapa komoditas penting dari Rusia. Belum lagi terhambatnya pasokan biji-bijian dari lumbung pangan Eropa yakni Kiev. Sejumlah hal ini membuat muncul fakta-fakta baru soal bagaimana krisis ini mempengaruhi kehidupan warga Inggris. Dalam laporan The Guardian, anak-anak di negara itu mulai terdampak dari sulitnya membeli kebutuhan pangan. Sebuah laporan terbaru menyebut bahwa anak-anak di Inggris yang kelaparan bahkan mengunyah karet atau bersembunyi di taman bermain saat berada di sekolah. Miris ya pemirsa? Berita terpopuler yang ketiga mengenai 4 wilayah Eropa yang pro-Rusia, di mana kelompok pro-Rusia di Ukraina Timur mengumumkan kemenangan di referendum yang digelar hampir sepekan kemarin. Mereka mengklaim mayoritas mendukung bergabungnya wilayah tersebut dengan Kremlin. Perlu diketahui ada 4 wilayah yang mengadakan referendum, antara lain Zaporizhia Selatan, Kherson Selatan, Luhansk Timur, dan Donetsk. Badan Jajak Pendapat Lokal di wilayah Zaporizhia Selatan mengatakan 93,11% pemilih memilih aneksasi Rusia. Di Kherson Selatan 87,05% pemilih juga disebut memilih aneksasi. Di wilayah Luhansk Timur angkanya mencapai 98,42%. Sedangkan di Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan ada 99,23%. Dan yang terakhir ini berasal dari Xi Jinping yang kembali muncul, di mana Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul di depan publik setelah beberapa hari menghilang di tengah rumor kudeta politik. Xi Jinping terlihat mengunjungi sebuah pameran di Beijing dalam tayangan televisi pemerintah China yang disiarkan pada Selasa 27 September 2022 waktu setempat. Tampak Perdana Menteri Li Keqiang dan beberapa jajaran pejabat tinggi China mendampingi Xi Jinping dalam momen tersebut. Kunjungan itu menjadi penampilan pertama Xi Jinping di televisi pemerintah China semenjak kembali dari pertemuan puncak Forum Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Uzbekistan akhir pekan lalu. Berdasarkan aturan pandemi COVID-19 yang berlaku di China, Xi Jinping wajib menjalani karantina selama seminggu usai kembali dari kunjungan luar negeri.